Salah satu bahan alami yang bisa bikin sapi sehat kuat, lebih lahap makan, kemudian cepat tumbuh besar gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat bakalan ataupun sapi yang benar agar perkembangan lebih cepat besar, kemudian juga mudah gemuk. Simak selengkapnya seperti apa untuk perawatannya beserta resep bahannya. Seperti halnya yang berada di belakang saya ini, dari segi postur badan dan bokong juga lebih kelihatan semok mengembang. Untuk jenisnya sendiri dari Limousin Cross Simmental lor, tanpa tanduk ataupun jenis dugul. Buat teman-teman kelas pemula ataupun kelas peternak yang belum paham soal merawat ataupun berternak agar perkembangan dari bakalan ataupun jenis dari pedetan itu supaya lebih tumbuh besar, kemudian juga mudah gemuk. Selain mudah gemuk juga tetap sehat, teman-teman bisa berinisiatif memberikan pakan-pakan pendongkrak. Seperti di kesempatan kali ini saya akan berbagi jenis pakan pendongkrak. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi buat kalangan peternak pemula supaya sapinya itu mudah gemuk, pertumbuhan cepat, kemudian juga lebih mudah kenyang, bisa menggunakan jenis bahan-bahan seperti yang berada di depan saya ini. Untuk jenisnya sendiri mengandalkan dari tepung. Untuk tepungnya bervariasi ataupun campurannya ini banyak sekali. Kebanyakan dari campurannya berupa dari biji-bijian dan sebagian mengandalkan dari tepung-tepung yang mempunyai kandungan gizi, atau nama lainnya jenisnya dari konsentrat untuk penggemukan. Untuk konsentrat penggemukan ada dua macam. Yang pertama ini menggunakan konsentrat untuk penggemukan badan, postur badan. Sedangkan untuk konsentrat yang kedua mengandalkan konsentrat untuk pertumbuhan dan mempercepat kualitas bobot. Bobot lebih cepat stabil, kemudian juga cepat mengembang dari bagian tulangan bokong, seperti halnya yang tadi dari bokong jenis Limousin Cross tadi, lebih semok, berisi, tulangan kaki juga lebih tebal, mengandalkan jenis konsentrat seperti ini. Selain dari dua konsentrat ini, di sini juga masih menggunakan jenis yang bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga sendiri fungsinya ini lebih bagus untuk ternak, yaitu bisa memadatkan kualitas daging. Ini cocok untuk sapi-sapi pedaging ataupun sapi-sapi potong dengan biaya yang lebih terjangkau ataupun murni hanya satu bahan saja, yaitu dari jenis bekatul ataupun dedak padi. Untuk dedak padi per karung seperti ini itu mulai harganya per kilonya 1.000 sampai ke 2.500, cukup terjangkau. Sedangkan untuk bahan yang kedua, yang pertama dan kedua, ini harganya bervariasi. Yang ini harganya 150 untuk pertumbuhan, sedangkan untuk konsentrat penggemukan harganya 190 ini. Dan selain dari tiga bahan ini, di sini juga masih mengandalkan jenis dari obat sederhana yang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, yaitu bisa membasmi parasit jenis cacingan. Saya perlihatkan dari tanamannya biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mencoba untuk diberikan ke ternaknya. Untuk tempatnya ini sedikit agak jauh di pedalaman kebunan teman-teman, tapi saya perlihatkan. Dan untuk tanaman yang digunakan ataupun dari bagian bawah batang sampai ke daun dan buahnya
maupun bakal bijinya, bunganya, itu semuanya bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk ternak sapi. Karena mempunyai khasiat bagian batangnya ini bisa diolah sebagai pakan alternatif di musim kemarau. Sedangkan dari daunnya seperti ini bisa digunakan untuk penambah nafsu alami ataupun pendongkrak makan. Seperti ini untuk tanamannya. Untuk jenis tanamannya berupa dari pepaya ataupun pohon pepaya seperti ini. Dari buahnya yang masih sudah mulai tua itu bisa diolah lagi teman-teman, yaitu dicampurkan di comboran sebagai pakan tambahan yang mempunyai kandungan gizi vitamin lur, vitamin C. Dan untuk obatnya yang bisa membasmi parasit cacing itu berupa dari bunganya seperti ini. Bunga ini mempunyai kandungan yang bisa menghilangkan ataupun membasmi jenis cacing teman-teman, seperti ini. Dan untuk cara pemberiannya, kita menuju ke kandang biar lebih detail ataupun biar lebih paham buat teman-teman, ataupun cara pengaplikasiannya dari obat pembasmi cacing itu bisa lebih mudah kalau teman-teman mempunyai jenis alat penghancur ataupun pelembut jenis blender. Itu lebih mudah, yaitu kita campurkan di comboran ataupun di minuman kalau tidak memberi comboran pada ternaknya. Bisa seperti itu, ataupun kita tumbuk, kita celontangkan buat sapi-sapi yang sudah terbiasa dicelontangkan. Untuk pemberiannya seperti itu. Kemudian untuk daunnya dari buah pepaya tadi itu juga bisa melahapkan makanan. Dari makanan kering, basah sampai ke comboran itu sebagai solusi juga bisa. Untuk takaran comboran yang digunakan di sini itu 1 hari 1 kali dengan takaran per comboran sekitar 5 kilo. Karena ada bahan tambahan yang belum datang, saya juga jelaskan secara lisan saja, yaitu mengandalkan dari limbah juga. Cuma untuk limbahnya yang digunakan di sini itu mempunyai kandungan sari-sari yang bagus sekali untuk pengembangan postur badan ataupun yang bisa bikin mudah kenyang, yaitu mengandalkan dari jenis kedelai ataupun yang sudah menjadi limbah ampas tahu teman-teman. Cuma tidak ada, saya jelaskan secara lisan. Untuk harga-harganya dari konsentratnya sudah saya jelaskan, sedangkan dari ampas tahunya itu per tong putih kalau untuk daerah sini mulai Rp10.000. Sedangkan untuk bahan yang saya pegang ini ataupun obat yang saya pegang ini gratis teman-teman, karena di sini sudah menanam sendiri. Buat seperti halnya yang berada di depan saya ini adalah salah satu pakan alternatif juga yang bisa digunakan di 2 musim sekaligus, musim kemarau dan musim penghujan. Jadi jenis jerami bisa menggunakan metode ataupun cara-cara seperti yang saya jelaskan di video ini. Kalau video tadi bermanfaat, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.